sudah mulai panas kuping kita mendengarkan selentingan dari sebahagian yang tidak mampu menyekolahkan anaknya mengatakan sekolah-sekolah sunnah hanya untuk orang-orang kaya. Gitu. Wah iya benar. Kita kasih solusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Masya Allah, hayakallah, barakallahu fikum Ustaz. Wah, ini saya nanti Ustaz, akhirnya Ustaz Maududi Abdullah mampir juga teman-teman. Semoga Allah selalu jaga beliau ya. Alhamdulillah, amin. Jazakallah khair. Ya. Oh iya, Nah ini gini Ustaz, ini kalau kita ngomongin Ustaz Maududi artinya kan ini kan nggak lepas dari markas sunnah besar, insya Allah yang akan dibangun juga di Pekanbaru. Kita lihat gambarnya Ustaz. Masya Allah, Ustadz juga nempel banget dengan Pekanbaru dan seterusnya. Artinya gini, kalau kita kupas lebih dalam, makin kesini makin banyak yang ngomongin. Kemarin juga Anas juga sempat mampir juga kan sama Rahmat dan seterusnya gitu ke sana. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari di benaknya para audiens atau mungkin ya ikhwan-ikhwan kita dan seterusnya gitu. Pendanaannya dari mana? Kok bisa sebesar ini berdiri di Pekanbaru? Apakah dari negara-negara kaum muslimin, negara-negara asing? Sampai akhirnya terus ada apa aja, namanya pun juga unik. Nah ini kita bahas, boleh gak Sat ya? Insya Allah. Masya Allah. Nanti jangan dijawab dulu, kita mulainya sebenarnya dari keresahan-keresahan yang ada, kenapa bisa lahirnya ini. Baik. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rasulullah SAW memerintahkan kita dan sekaligus beliau mempraktikkan dalam kehidupan beliau bahwa beliau adalah orang yang peduli dengan masalah yang menimpa orang lain, dan kita juga dituntut untuk itu, dan kita juga diperintahkan untuk peduli kepada saudara kita. Dan dalam perjalanan kita bersama kaum muslimin ya, tidak hanya di Pekanbaru tapi juga ketika kita berjalan dengan safari dakwah ke berbagai daerah, kita merasa ada kendala-kendala kaum muslimin yang membutuhkan orang yang mencarikan untuk mereka solusinya gitu. Oh, Masya Allah, pas nih kasih solusi. Iya, kasih solusi juga pas banget. Karena memang sesuatu yang memang tidak disengaja kan memang itulah yang sedang kita lakukan. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa problematika umat yang harus ada jawaban secara action. Nah itu dia. Jadi kalau boleh Ana sampaikan bahwa secara ringkas yang kita kerjakan sekarang ini adalah sebuah aksi atau sebuah tindakan dari kita, effort dari kita untuk bisa memberikan sumbangsih solusi untuk problematika banyak kaum muslimin yang bisa mendapatkan solusi dari problematika mereka. Intinya itu usaha, sebuah usaha yang tidak terlalu sebuah usaha kita yang mudah-mudahan akan memberikan solusi besar untuk kaum muslimin. Wow, Masya Allah. Itu dia sebenarnya. Nah, pertanyaan dari dasarnya, kenapa harus Pekanbaru? Apakah memang Ustadz kan juga di Pekanbaru gitu dulunya dan seterusnya gitu kan? Apakah memang kenapa nggak di kota misalnya Jakarta? Apa tanahnya nggak ada lagi Zat di sini? Kan gede banget, berapa hektar Zat? 4,8 hektar. 4,8 hektar. Wow. Alhamdulillah, nggak mungkin angka 1 digit 2 digit tuh M-nya kali Zat ya? Ya, Ana nggak sembunyikan bahwa 5 tahun yang lalu lebih kurang atau 6 tahun yang lalu Ana pernah berkumpul di kota Mekah dengan 3 orang ustadz dan 1 pengusaha. Dan di situ Ana lemparkan usulan ini, kita bangun masjid gede besar di Jakarta. Oh. Jadi sebenarnya ide untuk membuat sebuah masjid besar dengan kegiatan dakwah yang di dalamnya itu sudah Ana lempar. Dan salah satu daripada ustadz yang hadir yang domisili di Jakarta memang gitu. Kita tidak ingin sebut nama ya. Kita tidak ingin sebut nama. Ketika itu di dalam obrolan itu memang seolah-olah ada penyambutan dari sisi idenya gitu. Tapi Allah takdirkan akhirnya mentah lagi dan Allah takdirkan akhirnya di Pekanbaru lagi. Oh, sempat ada obrolan ke Jakarta. Sempat ada di Jakarta karena memang Jakarta adalah kota yang memang pasti dilirik oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat dari kota pusatnya Indonesia. Ana berpikir dulu malah awalnya untuk membangunkan itu, berusaha untuk membangunkan itu di Jakarta.
Dengan sebesar ini emang niatnya. Ya, maksud Jakarta adalah Jakarta walaupun Minggir ya, bukan di pusat karena memang kita tahu berapa biaya yang harus dibutuhkan untuk pembebasan lahan. Namun bahasan itu kemudian dingin dan akhirnya hilang dalam wacana saja dan Allah takdirkan terjadi di Pekanbaru. Ini hanya takdir Allah Subhanahu wa taala di Pekanbaru. Niat awalnya malah di Jakarta. Niat awalnya di Jakarta. Dan nggak ada rasa nantinya bakal jauh banget nih dari Jakarta, dari Bandung, mau nggak mau orang tua kan. Itulah hebatnya ilmu. Wah. Ketika untuk ilmu orang tidak akan berpikir jauh. Oh iya. Bener juga ya. Iya. Kalau untuk ilmu orang tidak akan berpikir jauh. Kita lihat realita di lapangan bahwa kaum muslimin mengantarkan anaknya 2 jam terbang. Dari terbang harus 2 jam lagi perjalanan menuju tempat di mana anaknya harus belajar. Ana rasa tidak ada yang jauh untuk sebuah tekad menuntut ilmu dan tekad orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Oh iya, apalagi saat ilmu dunia juga dikejar bela-belain ini. Pekanbaru antum tahu dari bandara ke kota Pekanbarunya begitu dekat. Betul. Ya, maksud Ana apalagi kalau perihal urusan dunia gitu dikejar, kuliah anaknya di Amerika. Iya kan, mungkin di Singapura minimal terdekat, tapi di sini kan Pekanbaru masih terjangkau ya. Masih. Masya Allah. Sekali. Nah, kita tarik lebih detail bahasa dari latar belakangnya. Ya. Ana suka postingan Ustadz yang di akun yang Markas Sunnah kalau nggak salah ya, yang ada 4 solusi itu dia sebenarnya bagus banget itu. Itulah dia problematika umat yang kita lihat. Ya. Jadi begitu kita berbaur bersama kaum muslimin, kita dengarkan apa sih keluhan-keluhan yang ada pada mereka, terutama di dalam bab ilmu ya. Dalam bab ilmu, bab menuntut ilmu, karena memang disitulah faknya Allah berikan, Allah mudahkan. Ana melihat ada 4 problematika besar kaum muslimin sekarang ini yang akhirnya ide lahirnya Markas Sunnah Nusantara berlatar belakang itu. Yang pertama sekali, kita di sana sini di kota Pekanbarunya sendiri, di berbagai kota di Indonesia di mana kita datang dan berdiskusi bersama kaum muslimin, selalu kita dengarkan bahwa banyak kaum muslimin mengatakan bahwa Ustadz, saya ingin menyekolahkan anak tapi saya tidak mampu secara finansial. Itu banyak sekali sudah. Bahkan saya mengatakan begini bahwa sudah mulai panas kuping kita mendengarkan selentingan dari sebahagian yang tidak mampu menyekolahkan anaknya mengatakan sekolah-sekolah sunnah hanya untuk orang-orang kaya. Gitu. Wah iya benar. Udah banyak sekali. Udah banyak. Dan ketika kita mendengarkan kata-kata yang seperti itu, ya memang sentilan bagi kita. Tapi di satu sisi, Ana menangkapnya kita bisa berbuat apa untuk mereka. Jadi ada dari sentilan itu. Ya tidak berakhir di ya sudah, kalau Anda tidak bisa bayar Anda jangan masuk, kan begitu. Tidak begitu juga, namun Ana selalu berpikir, dan kalau yang poin ini Ana udah pikirkan udah lama sekali. Bahkan kita sudah coba membuat sebuah sekolah dasar dengan biaya yang sangat murah ya. Akan tetapi realitanya ketika kita buatkan itu nggak mampu untuk menampung banyak. Karena memang peraturannya seperti itu secara kurikulum pendidikan. Ketika kita buatkan sekolah murah, kemudian kita tidak memiliki dana besar untuk menunjang, mensupport di belakang itu, gitu. Akhirnya daya tampung sekolah pun hanya 1 kelas, 2 kelas paling banyak, gitu. Gak bisa memberikan solusi yang besar. Sehingga Ana berpikir terus bagaimana caranya supaya kendala besar kaum muslimin ingin menimba ilmu agama sekarang ini, ada cara untuk bisa memberikan kepada mereka solusi dari problematika mereka itu. Iya, betul. Maka lahirlah rencana ini. Jadi Markas Sunnah Nusantara ke depannya insyaallah taala, kalau Allah mudahkan sesuai dengan rencana kita, itu kita akan buatkan biaya semurah-murahnya. Biidznillah azza wajalla. Untuk penghidupan operasionalnya gimana, Ustaz? Jadi kita dengan teman-teman di yayasan sudah sepakat bahwa teman-teman di yayasan akan berjuang keras untuk berusaha untuk mencari dana pembangunan, biaya operasional guru-guru yang mengajar dan karyawan. Ya kalau biaya pembangunan seperti yang terlihat sekarang lah, yang terlihat sekarang sudah mulai ada solusi, udah kelihatan bahwa kaum muslimin alhamdulillah ikut ambil andil dalam hal tersebut, karena memang setiap sekolah yang dibangun itu biaya terberat itulah di pembangunan. Iya. Biaya terberat. Kita juga mendirikan sekolah, mulai sekolah dasar, SDIT, SMP IT, SMA IT. Memang yang terberat itu adalah pembangunan. Yang kemudian yang kedua, biaya yang terberat itu adalah
operasional untuk gaji guru dan karyawan. Hmm. Nah, ketika ini bisa dikeluarkan dari beban wali murid, maka insya Allah pendidikan akan sangat mudah sekali. Oh, oke. Akan sangat mudah sekali. Meskipun, dan ini yang kita keluarkan dari beban wali murid. Wali murid tidak dibebankan pembangunan, karena pembangunan kita harapkan dari kaum muslimin dan muhsinin yang terketuk hatinya untuk mewujudkan solusi ini. Ya. Kemudian biaya operasional guru-guru dan karyawan dan seluruh operasional yayasan kita sudah letakkan di pundak para ikhwan kita yang tergabung dalam yayasan, sehingga akhirnya itu tidak kita bebankan insya Allah ke depannya kepada wali murid. Oh, Masya Allah. Sekalipun yayasan juga kan ada gaji, Ustaz, yayasan. Di sini apakah pengurus-pengurus yayasan juga terima gaji? Alhamdulillah. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah kokohkan. Mulai dari berdiri sampai sekarang, kita usahakan sampai akhir hayat, seluruh ikhwan yang ada di yayasan tak seorang pun yang terima gaji. Masa ya, Ustaz? Alhamdulillah. Ini kita tidak bicara karyawan ya. Iya. Yayasan juga punya karyawan yang datang pagi pulang sore, itu digaji. Namun teman-teman yang terlibat dalam yayasan yang namanya ada di notaris yayasan, ada 10 orang kita di sana, itu dari awal berdiri sampai sekarang alhamdulillah tidak 1 rupiah pun masuk ke kantong Masya Allah. Kawan-kawan yayasan. Tapi maaf Ustaz, bukannya kan boleh kan sebenarnya kan untuk ngambil gaji kan? Saya mengatakan begini, ini adalah perjuangan. Oke. Ini adalah perjuangan. Dan apabila kita melihat biografi Rasul kita tercinta, justru Rasul mengeluarkan dana untuk kebutuhan dakwah. Bukan justru mengambil dari dakwah. Oh, iya. Maka kita tidak mengatakan haram dan yang lainnya, kan, tapi inilah yang terbaik. Kita mendirikan yayasan justru untuk berjuang, bukan justru untuk mendapatkan sesuatu dari yayasan itu. Oh, oke. Nah, yang paling sering terjadi ya, ketika sudah ada niat ingin mendapatkan sesuatu, itu selalu aja masalah di yayasan tersebut, karena memang adu kepentingan dan kebutuhan. Tapi alhamdulillah dari mulai yayasan berdiri sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan Allah kuatkan niat kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabb. Ya, seorang pun dari pengurus yayasan yang terima gaji dari yayasan. Alhamdulillah. Ini yang pertama, solusi yang pertama untuk umat yang kaum muslimin yang memang ingin menyekolahkan anak biar anaknya mendapatkan pendidikan agama, akan tetapi biaya mereka terbatas. Kita berusaha untuk mewujudkan itu. Nah, yang kedua, kita berusaha untuk mewujudkan di Markas Sunnah Nusantara ini ke depannya insyaallah taala kesempatan untuk kaum muslimin yang sudah memiliki usia lanjut. Bukan lagi usia pendidikan, tapi ingin belajar. Ini Ustaz. Nah, orang-orang seperti antum usia berapa misalnya? 34 kan Ustaz? Mau 34 ya? 34 Ustaz. Kok masih kelihatan 24 gitu? Amin ya Rob, amin ya Rob. Enggak, 34, 34 rahmat. 34. Katakanlah 34. 34. Katakanlah 43, katakanlah 50. Katakanlah orang yang sudah pensiun, anak-anaknya juga pada mandiri. Di rumah juga tinggal suami istri, atau istri sudah meninggal tinggal sendirian, ngapain sih bengong di rumah? Bisa juga Zat. Bisa. Nah, ini Anda mau cerita dikit Zat. Anda waktu itu di umur 27 pengen masuk sebuah kampus lah mungkin ya, sekolah lah minimal. Ada beberapa sekolah yang gak usah sebut namanya, itu yang dibatasinya sampai 25 mentoknya. Jakarta, Anda gak bisa masuk. Nah terus yang kedua, ketika mau ke kampus manapun juga, oke lah di luar Jakarta, tetap gak bisa juga. Ya kan kepikiran sekarang pengen belajar juga, cuma ya. Dan itu banyak. Yang seperti antum itu banyak. Iya. Yang ada yang sudah usia 50 tahun, ada yang usia 60 tahun, ada yang usia 30-an tahun. Mereka mengatakan ada nggak Ustaz sebuah pondok yang bisa menampung orang-orang seperti kita. Dan ini sampai sekarang seluruh Indonesia belum ada jawaban. Iya benar. Dari Sabang sampai Merauke kita tahu belum ada jawaban. Belum ada sebuah pendidikan agama yang menyiapkan diri untuk menampung orang-orang yang seperti itu. Dengan standarisasi kurikulum yang sesuai dengan sekolah, kampus gitu kan. Iya. Kalau belajar-belajar duduk di majelis ilmu ya beda cerita nih. Kalau ini kan, ini kan memang sebuah pendidikan yang memang berkurikulum. Benar. Beliau masuk di sana sesuai dengan kapasitas. Ada tesnya juga kan? Ada kemampuannya juga, dan disesuaikan kurikulumnya dengan kemampuan orang yang akan masuk tersebut. Jadi nanti ketika dia masuk dan yang lainnya juga, misalnya anak di usia SMP, usia SMA, kita tidak melihat usianya, tapi kita melihat kemampuan dia dalam ilmu agamanya, dan kita akan kelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan itu.
Oh ini jadi nggak minder gitu kali Ustaz. Kan anak 34 kan tiba-tiba yang 16 tahun 17 tahun kan deg-degan juga dengkul gitu Ustaz. Iya. Jadi memang lemes. Ketika berkumpul yang 60, yang 30, yang 40 berserta yang 25, berserta yang 15 memang satu kemampuan. Ini kemampuannya kurikulum level A, ini kemampuannya kurikulum level B, ini kemampuannya kurikulum level C. Kita buat 5 level kurikulum. Karena pada dasarnya agama kan untuk semua usia. Betul. Agama tidak mengenal usia. Betul. Usia berapapun agama adalah untuk kita semuanya. Maka ketika yang ada di dunia pesantren secara skala Nusantara dan nasional sekarang ini, itu seolah-olah pesantren itu hanya anak usia SMP dan SMA kata. Iya. Oke. Padahal enggak ya, Ustaz? Padahal enggak. Agama tidak setiap usia mereka gitu. Kita sekarang terkungkung oleh dunia pendidikan pesantren yang hanya seolah-olah hanya untuk usia itu. Tanpa kita sadari lah. Oke. Karena memang usia belajar ya, memang usia belajar. Namun ketika saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang tidak lagi di usia itu dan dia ingin memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk belajar ilmu agama, solusinya belum ada. Meskipun duduk di majelis ilmu juga nggak selengkap itu ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau untuk ingin mendalami, ingin fokus itu nggak bisa di majelis ilmu. Itu realitanya tidak seperti itu. Karena apa? Distraksi banyak. Kalau ana sih membuat istilah di majelis ilmu, majelis taklim, itu tidak menanam. Tapi menebas. Oh iya. Oh iya nih istilahnya bagus banget. Iya juga ya. Ini istilah ana. Semoga istilah ini nggak salah. Kalau tidak duduk di pesantren, kalau tidak dipondokkan, kalau tidak sifatnya adalah hal yang memang setiap hari diasah kemampuan itu tidak menanam. Tapi hanya sekedar menebas. Ada kesalahan fahaman, wah saya ini salah, tinggalkan. Bener. Tapi kemampuan untuk membaca kitab, kemampuan untuk memiliki hafalan Al-Quran, kemampuan untuk bisa memahami ilmu lebih luas dan memang menguasai itu tidak bisa di majelis taklim. Iya lagi. Jujur ya, anak pribadi juga begitu. Faktor yang pertama itu, yang kedua, kalau pas lagi terima syubhat, Ustaz. Nah itu dia. Iya kan, syubhat lagi nih mungkin dari teman-teman kita. Ada kajian kali ya, tadi sekalian tanyain ke Ustaz. Udah selesai. Tebas. Tapi nggak tertanam. Iya benar. Akhirnya apa? 20 tahun, 25 tahun duduk di majelis taklim itu nggak bisa ngajar. Oke. Tahu tapi nggak bisa ngajar. Oh artinya gini Ustaz, Markas Sunnah Nusantara ini nantinya nggak menutup kemungkinan akan menjadi ustadz baru juga. Mudah-mudahan. Melahirkan. Oh. Namanya juga dunia pesantren. Iya. Dunia yang kurikulum pesantren. Begitu keluar misalkan setara dengan LC, ya otomatis udah bisa ngajar dong Ustaz. Mungkin ya saya tidak memakai istilah LC dan macamnya karena nggak bisa setaranya gitu Ustaz. Ya karena kita memang dunia yang Markas Sunnah yang kita bangun sistem halakoh. Jadi nggak pakai sistem LC dan semacamnya. Oh, talaki. Ya. Seperti yang bisa kita lihat dari para asatidzah kita yang pernah ke Yaman talaki para mas. Seperti itu lebih kurang. Oh iya benar. Di Yaman begitu tuh. Jadi nggak ada istilah LC-nya dan yang lainnya gitu. Loh, artinya kalau tadi misalnya Ustaz menganggap ini misalnya ke Yaman, di masjid-masjid ini kan talaki kita nyamperin ke halako majelis taklim. Majelis taklim. Kalau Ustaz kita ke Yaman kan duduk di markas. Iya. Duduk di marakis dakwah, kemudian sekian tahun di sana belajar baru pulang. Betul. Toh pada dasarnya akhirnya bisa mengajar ilmu agama. Kenapa? Karena tertanam di sana. Okay. Di sana ada tanaman-tanaman yang mereka tanam sehingga ketika pulang ada buah yang bisa berikan kepada kaum muslimin. Wow, Masya Allah. Itu dia. Coba mungkin gambarnya lihat deh posisi-posisinya. Ini belum masuk ke solusi ketiga keempat nih saat ini. Anda sambil diskusi aja deh saat ini. Masya Allah nih. Tadi yang dari drone apa segala macam ya. Coba Anda mau lihat mencontohkan apakah benar gitu kan. Nah misalnya begini Ustaz, ini nanti kan kawasan masjid Ustaz. Nanti kita sambil obrolan pelan-pelan kita telah masuk di dalamnya ada apa aja Ustaz ya. Ya kan tingkat berapa, di bawah tuh keisinya apa. Atau kita selesaikan 2 poin yang tadi. Boleh. Kan baru 2 poin ya. Boleh. Baru 2. Sekalian aja baru kita bahas ya. Yang pertama tadi itulah membuat sebuah pendidikan ini agama yang bisa terjangkau oleh kaum muslimin. Yang kedua, solusi untuk yang ingin belajar ilmu agama yang tidak lagi usia pendidikan. Yang ketiga, di sana sini kita menemukan saudara-saudari kita ngeluh di saat telah memasukkan anaknya ke pesantren. Ternyata hanya betah 2 bulan 3 bulan anaknya keluar. Oh iya, kenapa ya Ustaz?
Bisa jadi beraneka ragam masalah, Iya. jauh dari orang tua, atau juga mungkin gak cocok dengan dunia pesantrennya, atau juga mungkin gak cocok dengan teman-teman yang ada di pesantrennya. Masalah bully, membuli dan semacamnya gitu. Atau penyebab-penyebab yang lainnya gitu. Iya. Sehingga membuat si anak ini gak betah, akhirnya dia memaksa orang tuanya untuk dia keluar dari pesantren itu. Iya. Kita menemukan orang tua yang seperti ini, bingung anaknya mau dikemanakan. Kan tinggal dipindahin aja, Zat. Oh nggak segampang itu ya? Nggak segampang itu. Karena di sana udah full ya? Udah full. Oh iya. Udah full. Udah full. Begitu dimasukkan ke pesantren lain sudah pada full. Karena orang barusan terima murid kan. Dan banyak juga di sana sini pondok pesantren sekolah agama yang tidak terima pindahan. Oh. Banyak sekali tidak terima pindahan. Ya, walaupun ada juga solusi untuk ketika pindahan, namun banyak sekali yang apalagi di awal-awal semesteran ya, di awal-awal tahun ajaran baru dia boleh masuk udah full. Nah kemudian mau nunggu tahun ajaran berikutnya terlalu lama, masih 7 bulan 8 bulan lagi. Ini anak mau kemana? Datang tahun ajaran baru, si anak harus daftar lagi, harus tes lagi. Iya kalau lulus. Wah ini kayak anak-anak, Sat. Nah itu dia. Jujur kalau anak-anak lulus gimana? Anak-anak dari TK loh, Sat. Nah, TK tuh udah begitu modelnya. Anda nunggu dulu, jadi anak-anak yang pertama ini harusnya masuknya di umur TK misalnya 4 tahun nih menuju 5. Anak telat setahun gara-gara telat. Itu dia. Jadi dengan adanya sistem halakoh, sistem talaki, dia tidak mengenal tahun ajaran baru. Oh ya. Di bulan berapapun dia masuk kita bisa tampung. Masya Allah, solusi ini, Ustaz. Nah itu dia. Masya Allah. Jadi memang orang tua yang kesulitan dengan posisi anak seperti ini. Misalnya Ustadz, izinkan kami Ustadz nitip anak 8 bulan di sini karena kami juga, misalnya katakanlah begitu gitu. Sekiranya mereka betah dengan itu kemudian mereka lanjut, nah, silahkan. Tapi kalau memang orang tuanya dari awal Ustadz kami kewalahan di sini, anak kami begini-begini, izinkan kami menitip anak 8 bulan, silahkan. Dengan syarat anaknya ikut peraturan yang ada di dalam markas yang kita buat. Solusi yang ketiga. Dan solusi yang keempat, walaupun ini sebenarnya tidak problematika besar, tapi saya anak menganggapnya sebagai sebuah problematika umat, yaitu dia ingin ke sekolah tertentu dan kemudian sudah daftar, sudah tes, kemudian ternyata anaknya termasuk anak yang tidak diterima. Wah, iya. Nah ini juga banyak anak-anak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang memang sudah memilih pesantren tertentu, sekolah agama tertentu, kemudian sudah ikut tes, kemudian bahkan sudah dikarantina 2 hari 3 hari di tempat tersebut. Ternyata dari seluruh peserta yang diseleksi hanya setengahnya yang diterima atau 1/4 yang diterima, sisanya tidak diterima. Ini mereka mau kemana? Mau nyari lagi udah telat gitu. Iya, mau nampung. Oh iya juga. Wah. Nah oleh karena itu ketika 4 problematika ini kita rangkum dan kita pikirkan terus solusinya apa. Ya Ana mengatakan begini, Allah mudahkan Ana untuk mencoba untuk membuat terobosan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Masya Allah. Untuk mudah-mudahan untuk bisa untuk 4 problematika umat ini bisa menjadi solusi untuk 4 problematika umat yang kita temukan ini. Walaupun mungkin ke depannya akan ada lagi terobosan-terobosan lain yang bisa kita lakukan di sini, akan tapi dari awal 4 ini yang menjadi sesuatu yang selalu menggelitik di pikiran anak ingin apa sih solusi untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan apa sih solusi untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat gitu. Karena memang yang tadi kita katakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk peduli kepada saudara kita. Mereka punya kebutuhan apa, mereka punya kendala apa yang bisa kita berikan untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya dengan cara seperti ini kita siapkan kanal pembangunan harus besar. Kenapa besar? Karena memang kita ingin daya tampung besar. Karena kalau hal yang sangat aneh kalau kita ingin membuat solusi untuk banyak kaum muslimin sementara daya tampung kita hanya 800-900 kan lucu. Akhirnya kita harus bermain di angka ribuan gitu. Insya Allah kalau seandainya Allah mudahkan sampai akhir, daya tampung markas ini bisa 4.200 santri. Pembebasannya gimana, Sat? Di awal kita ini membuat ide, teman-teman mencari lahan yang daya tampungnya muat untuk itu. Akhirnya kita sampaikan kepada kaum muslimin melalui media, melalui televisi, alhamdulillah, dan akhirnya kaum muslimin terpacu dan tersentuh hatinya untuk mulai dari nol. Kita mulai dari nol, bahkan pembebasan lahan pun
kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ini hutan tadinya. Tadinya persis di sampingnya, seperti yang di sampingnya ini adalah lahan-lahan perkebunan kaum muslimin. Jadi tanah ini milik satu orang, disewakan untuk perkebunan seperti yang di sampingnya. Nah ini yang kita dapat informasi mau dijual satu hamparan 4,8 hektar. Kita negosiasi dengan negosiasi seketat-ketatnya. Setelah selesai negosiasi seketatnya, kemudian si bapak mengatakan kalau antum masih nawar lagi, saya angkat bendera putih, saya nggak sanggup lagi. Sampai sedemikiannya kita negosiasi harga. Setelah itu baru kita katakan, Pak maaf, kami tidak punya dana sebenarnya, tapi kami punya televisi, kami punya media sosial, akan kami iklankan untuk umat Islam tersentuh hatinya untuk pembebasan lahan. Gitu. Masya Allah. Waktu itu kebutuhannya sekitar 17,9 miliar. Untuk pembebasan doang ya? Iya, pembebasan doang. Alhamdulillah 10 bulan terpenuhi. Alhamdulillah. Lewat hasil atau apa? Lewat media-media sosial. Masya Allah. Nah ini jadi maksud dengan halako yang tadi Anda mau pertanyakan, di ujung-ujungnya berarti kan ada ustadz-ustadz yang ngajar kan, Ustadz? Ya. Satu masjid ada ustadz fulan gitu ya. Totalnya berapa saat nanti akan ngajar di sana? Sistem talakinya itu? Ya kita akan berjalan sesuai dengan kebutuhan santri. Ketika kebutuhan santri membutuhkan sekian ustadz, kita harus siapkan sekian ustadz. Dan itu juga kenapa hikmahnya kenapa Allah takdirkan di Pekanbaru, karena ustadz di Pekanbaru banyak. Sebuah kota yang memiliki jumlah ustadz yang banyak itu kota Pekanbaru. Ada berapa emang Ustadz? 10 ada lebih. Kalau kita kumpul 60-an 70-an. 60-an. Ustadz Abu Zubair lagi ya? Ya yang untuk kenal mungkin sedikit. Tapi ketika kita kumpul, itu ada sekitar 60 sampai 70-an ustadz berkumpul. Masya Allah. Dan di kota yang sangat kecil ya. Iya. Di kota yang sangat kecil gitu. Ustadz dari Jakarta bisa ngajar juga sana? Bisa. Insya Allah. Masya Allah. Kalau mau datang sekali sebulan silakan. Iya. Sekali Ustadz tamu gitu semacam itu ya, Ustadz ya? Antum juga bisa ngajar. Enggak dong, Ustadz. Ngajar bagaimana cara berbicara yang benar. ya, mungkin itu porsinya ya. Iya. Karena segala sesuatu kita letakkan pada tempatnya. Kemampuan antum di sini berarti ada kelebihan yang bisa ditransfer. Karena itu juga dibutuhkan oleh seorang penimba ilmu agama untuk kedepannya dia berbicara kepada orang lain. Public speaking dia juga harus. Public speaking ya, dia juga harus menguasai. Anak pengen dong. Kalau gitu buat dia berbagi lah. Anak kan juga pengen dapat pahala jadi segala macam. Jadi begini. Anak berusaha menciptakan kalau Allah mudahkan, semoga Allah takdirkan Allah mudahkan menciptakan kanal-kanal sesuai dengan kanalnya masing-masing. Iya. Kami dan tim-tim di dunia di teman-teman di yayasan berjuang melalui waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk membangunkan ini. Ya. Kemudian saudara-saudari kita yang memiliki harta, kita mudah-mudahan tersentuh hatinya untuk berjuang dengan hartanya. Para ustadz berjuang dengan mengajarkan ilmunya. Para santri berjuang dengan semangatnya menimba ilmu, menghafal ilmu untuk kemudian di kemudian hari dia sampaikan kepada generasi penerus. Kemudian siapapun yang memiliki kemampuan, ya silakan berjuang dengan ilmu yang ada di sini. Jadi gotong royong nih semuanya bisa berjuang semua, semuanya berjuang, perjuangan. Makanya dari awal Anda katakan tadi, ini adalah tempat yang di sini kita berjuang untuk sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Masya Allah. Tidak tertutup kemungkinan nanti ada guru-guru yang mengajarkan bahasa beraneka ragam bahasa. Siapa yang ingin berjuang ini mengajarkan bahasa kepada anak-anak? Siapa tahu anak-anak kita ada yang dunianya yang sangat dia sukai berbahasa, bisa menguasai 10-20 bahasa, kenapa tidak? Wow. Kenapa tidak gitu loh. Iya. Jadi intinya adalah segala yang siapapun yang memiliki kemampuan bermanfaat untuk ilmu agama Allah ingin berjuang di sini, ahlan wa sahlan. Wah, Masya Allah. Berarti bisa juga dong yang mereka berjuangnya dengan dananya, hartanya, ya kan? Dengan ilmunya, dengan pikirannya, dengan. Nah, kalau mau cepat nih Ustadz, ini langsung kita kerucutan kepada pendanaannya. Baik. Kenapa nggak lewat dari pendanaan dari negeri kaum muslimin, negeri-negeri asing atau segala macamnya itu yang untuk mempercepat? Karena kan kebutuhan kalau dilihat ya. Nggak tahu tadi Ustadz sempat mention nggak, hampir setengah T lebih bahkan Ustadz ya, sekitar 550 miliar kebutuhannya. 550 miliar. Anda mau transfer juga nggak segitu gitu. Ya maksudnya kan biar cepat gitu Ustadz. Misalnya pendanaan dari Saudi misal. Nah ini seawamnya aja ya. Ya baik. Misalnya ya dari mana-mana lah macam-macam. Gimana Ustadz? Ya sebenarnya sejujurnya sekarang ini proses yang sudah berjalan itu telah memakan biaya hampir 50 miliar.
hampir 50 miliar, 40 miliar, 40 sekian miliar dana yang sudah terwujud dalam bentuk bangunan sekarang, pembebasan lahan, kemudian pondasi, tiang pondasi yang menelan biaya sekitar 24 miliar. Sekarang bangunan masjid yang terlihat di sini juga sudah memakan hampir 20-an miliar ya. Alhamdulillah dana itu tidak ada yang dari luar negeri, dari yayasan besar dunia, misalnya entah dari Qatar, entah dari Emirat, entah dari Arab Saudi, entah dari mana-mana, tidak ada. Ini murni infak kaum muslimin. Oh, kenapa? Alasannya boleh tahu, Ustaz? Pada dasarnya kalau Ana boleh jujur, ya Ana mengatakan bahwa kita memulainya menyampaikannya kepada kaum muslimin Indonesia. Indonesia, supaya memang kaum muslimin Indonesia ikut terpancing untuk bekerja sama, untuk berjuang dalam sebuah proyek perjuangan ini, kalau boleh saya mengatakan begitu. Merasa memiliki. Oh ya, Masya Allah idenya, Masya Allah. Dan alhamdulillah dana yang dibutuhkan yang sedang berjalan ini kita kumpulkan dari mulai Rp1.000 loh, Mas. Dari Rp1.000? Ya. Ada yang infak Rp1.000. Oh iya, terima aja sih. Tapi saking malu kita kadang ya, guys ya. Mereka yang nonton mungkin Anda merasa di sini ada turut sumbangsi dalam pembangunan Markas Sunnah. Atau mau infak 1.000, mau infak 5.000, ada. Justru Anda yang malu, kok mereka aja naro. Di kita ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 7.500, 10.000, 25.000. Ada. Ketika sama-sama kekumpul puluhan miliar. Ya. Tuh dari Rp1.000 guys. Ya. Malu kita guys. Ayo dong Bismillah ya. Oh oke. Berarti kalau dilihat dari keseluruhan butuh berapa orang tuh kalau kita serentak semua? Hanya tuh? Allah yang bisa ngitung. Masya Allah. Hanya Allah yang bisa ngitung. Iya. Ya kita inilah support gitu ya. Alhamdulillah. Cuma gini Zat, ada juga stigmanya ketika pembangunan sebesar ini di Indonesia, kan mata tertuju ke sini. Maaf Ustaz, apalagi dengan kata sunnah, ada sebagian orang juga alergi mendengar kata ini Zat. Baik. Karena depannya Ustadz berarti Ana harus pakai disclaimer. Izinkan Ana boleh bermain di pinggir jurang sedikit Ustadz. Dari kata sunnah, gede, besar. Dari namanya ada sunnahnya. Gimana tuh Ustadz? Ya sebenarnya semua umat Islam itu cinta sunnah. Iya. Semua umat Islam cinta sunnah. Dan pasti hati orang yang bersih dalam beragama, dia pasti cinta dengan sunnah itu. Itu sudah pasti. Yeah. Oleh karena itu, sebagian orang yang mungkin secara pemahaman tidak sesuai dengan kita gitu, tidak mau menisbatkan kita kepada sunnah. Akhirnya kita katakan sunnah karena memang sunnah milik seluruh umat Islam. Masya Allah. Untuk seluruh umat Islam. Itulah realita yang ada. Oke. Ya, itu realita yang ada. Kemudian kita juga menggunakan kalimat Nusantara. Artinya sunnah ini akan berfungsi untuk kebaikan untuk seluruh kaum muslimin di Nusantara, di negeri yang kita cintai ini. Oh, dari sini. Dan kalimat Nusantara adalah sebuah kalimat yang sangat indah, sangat bagus, yang sangat mencerminkan akan Indonesia banget gitu. Anda tidak menemukan kalimat bahasa Indonesia yang benar-benar Indonesia banget yang lebih daripada Nusantara ini gitu. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Malaysia tidak pernah memakai kata Nusantara. Oh iya oke. Saudi juga tidak pernah mengatakan Nusantara Saudi. Begitu kalimat Nusantara itu Indonesia banget gitu. Oke. Oke. Begitu kalimat Nusantara diucapkan betul-betul Sabang sampai Merauke. Orang akan terbayang sampai Merauke. Ya. Nah, ini yang sekarang kita ingin angkat dalam nama bahwa ini sunnah yang insya Allah bermanfaat untuk dari Sabang sampai Merauke. Akan memberikan manfaat insya Allah Ta'ala dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena kita menyiapkan diri untuk tempat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang akan menuntut ilmu mulai dari Sabang sampai Merauke. Terbuka untuk semuanya. Untuk semua Indonesia. Oke. Ditambah memang yang juga ikut berpartisipasi berjuang dengan hartanya membangun juga dari Sabang sampai Merauke. Oh iya. Itu dari Aceh sampai Papua sana insya Allah mereka ikut bergabung. Hanya Allah yang tahu nama-nama mereka. Iya. Ya Allah yang tahu mereka dan semoga ini menjadi pemberat timbangan. Amin ya Rob. Ya. Soalnya biasanya kan kalau untuk markas dan seterusnya, apalagi besar, sunnah, namanya mungkin ada al ini misalnya. Enggak. Ya kan? Kita jadikan Nusantara itu kan memang semuanya mengarah ke sana. Yang ikut berpartisipasi dengan hartanya, berjuang dengan hartanya dari seluruh Nusantara, kemudian akan menerima santri dari seluruh Nusantara. Ya. Betul. Dan mudah-mudahan nanti setelah mereka belajar, mereka kembali ke kampung halamannya, ke seluruh Nusantara. Masya Allah. Untuk seluruh Nusantara. Kenapa tidak? Gitu. Dari Nusantara untuk Nusantara juga, Ustaz ya. Dan apakah ini berarti bentuk kecintaan kita kepada, ya mungkin terutama mungkin teman-teman yang membangun di sini atau mungkin para yayasan, ustadz juga mungkin di sini. Kecintaan kepada tanah air.
Dan itu adalah bagian daripada hal yang dianjurkan dalam agama kita. Bentuk cinta kepada kecintaan kepada tanah air adalah bagian yang tidak berseberangan dengan agama kita. Oke. Rasulullah juga sangat mencintai Mekah. Sehingga beliau dan para sahabatnya ketika sampai di para sahabat Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, mereka berangan-angan ingat Mekah, sangat saking rindunya kepada Mekah. Jadi mencintai tanah air bukan suatu hal yang bertabrakan dengan agama kita. Sama sekali tidak ada hal yang. Soalnya kan yang Anda dengar kan ramainya tuh ketika beragama nanti jadinya malah ini mengkafirkan pemerintah gitu. Itu adalah oknum. Iya. Jadi nggak masalah kita misalnya di negara mana ya dicinta sama negaranya. Nggak masalah. Sebagaimana NKRI gitu, Ustaz. Iya. Ustaz NKRI berarti saya. Mencintai Indonesia tercinta. Masya Allah. Jangan alergi lagi. Saya NKRI ini, Masya Allah nih. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita cinta negara Kesatuan Republik. Iya. Taib. Nah makanya akhirnya ini solusi banget buat umat seluruh Indonesia, Nusantara. Ya, oleh karena itu kenapa Ana ingin asrama itu ada 5 gedung. Oke, 5 gedung. 5 gedung. Jadi ada yang boleh dilihat nggak? Masjid sebagai tempat halakoh, tempat talaki. Dan asrama Ana ingin 5 gedung. Asrama posisinya di sini ya? Ya, ini lebih kurang 5 gedung. Oh Masya Allah. Oh nanti akan begini insya Allah ya. Rencananya semoga Allah mudahkan. Jadi ada 5 gedung. Ada 3 di sebelah kiri kanan dan 2 di sebelah kiri. Nah berarti kalau gedung asramanya, kalau Ana misalkan bukan saran ya, tapi apa ya, kan lebih keren kan misalnya nama gedungnya di sini ada Umar bin Khattab, asramanya Utsman bin Affan. Kan keren tuh, Ustaz. Itu yang Anak ingin katakan tadi sebenarnya. Kenapa, Ustaz? Anak sengaja ingin harus 5 gedung untuk asrama. Pakai nama itu? Karena Anak ingin asrama yang pertama dinamakan asrama Sumatera. Asrama yang kedua dinamakan ini serius, asrama serius. Ini serius. Dan itu sudah ketuk palu di yayasan. Asrama 5 itu kita namakan dengan 5 nama pulau-pulau besar di negeri yang kita cintai ini. Jadi akan ada asrama Sumatera, asrama Jawa, asrama Kalimantan, asrama Sulawesi dan asrama Irian Jaya. Nah, kita pecah di asrama Ikhwan ada berapa? Asrama ada 3. Tiganya itu Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Oh gitu. Ya. Sesuai dengan Nusantara juga nih. Ini sedarah nih istilahnya nih ya. Tapi nggak mesti harus asrama Jawa berarti yang Jawa tok yang tinggal di enggak seperti itu juga. Cuma hanya penamaannya aja. Oke. Penamaannya seperti itu. Nanti 2 asrama di bagian Akhwat insya Allah namanya asrama Sulawesi dan asrama Irian Jaya. Oh, iya. Nusantara dong. Nusantara. Oh, tadi Anda pikir soalnya Anda udah emang ikhwan yang pengen ke Islami aja saat nama-namanya misalnya siapa ya? Tariq bin Ziyad, Khalid bin Walid gitu. Ya sebenarnya bagus ya Zat. Nama-nama itu bagus. Tapi Ana ingin sesuatu yang berbeda. Ketika kita mewujudkan sebuah tempat yang seperti ini dan kemudian kita ingin tunjukkan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mungkin punya alergi terhadap negara kita. Orang beragama tidak alergi dengan negerinya sendiri. Ya, tidak ada yang bertabrakan antara kecintaan kepada negeri kita sendiri dengan agama Allah Taala. Kemudian juga kita ingin mengatakan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin yang lainnya bahwa agama yang kita pelajari ini tidak bertabrakan dengan hal-hal yang seperti itu. Masya Allah. Jadi kebuka nih kiranya kan kalau memang ada urusan kita bikin kayak semacam markas, pesantren, masjid itu tuh namanya harus ke Arab-Araban gitu, Ustaz. Juga. Ternyata nggak harus ke Arab-Araban ya? Mungkin karena terbawa situasi pesantren. Belajar ilmu agama. Kalau ilmu agama itu kan nama-nama yang keluar kan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Zaid bin Thabit, Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Memang seperti itu. Tapi Ana ingin mencoba yang berbeda gitu. Iya, toh juga ini nggak ada urusan berbenturan. Enggak. Kesana nggak harus sakleknya kalau gini harus Arab nih namanya. Enggak. Oh, Masya Allah. Nah biasanya gini, kalau untuk urusan seperti ini kan akan kedatangan juga masyaikh. Bisa aja kan daurah, ya kan? Apalagi udah sebesar ini, apalagi Ustadz juga pasti punya gagasan lah untuk datengin syekh, pertemuan dan seterusnya gitu, Ustadz. Nah artinya itu nanti akan ada di mana dan kenamaan tempatnya gedung pertemuannya apa, Ustadz? Ini belum ketok palu ya. Iya. Ini belum ketok palu. Akan ada ruang pertemuan di bagian basement masjid, insyaallah taala, dengan kapasitas sampai 1.000 orang. Ruang seminar, ruang daurah, ruang kajian yang memang kalau kita ngundang para ulama ada ruang serbaguna yang berposisi di bagian basement masjid.
Tapi belum ketok palu. Ana rencana mau menamakannya Ruang Soekarno-Hatta. Oh, oke. Anda udah duga nih Mekah Madinah kayak namanya deh. Soekarno-Hatta. Insya Allah. Oh. Tapi ini belum ketok palu. Adapun asrama tadi udah ketok palu. Oh, ini mah Nusantara banget ya. Iya. Jadi ketika kita pertemuan mau mengunjungi asramanya orang tua murid dan semuanya, Silakan. oke silakan. Bapak di ke asrama Jawa. Oh, karena Soekarno-Hatta kan kalau di bandara kan itu adalah sebagai penjembatan untuk ke pulau-pulau kita yang ada di Indonesia ini kan. Iya. Mau ke Jawa, mau Kalimantan, itu lewat Kalau Soekarno-Hatta ada dulu. pertemuan di Soekarno-Hatta dulu, baru kemudian ke nama-nama pulau. Masya Allah. Masya Allah. Betul-betul bentuk kecintaan nih ya, Iya. terhadap negara kita tercinta Republik Indonesia. Nah, lingkungannya di dalamnya ada apa aja? Ini asrama. Ini asrama, ini Iya. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang sebelah kanan. Oh. Ini yang sebelah kanan kita sekarang. Akhwat, Sulawesi, dan Irian Jaya insya Allah. Oh, Masya Allah. Ini masjid. Widih, gede banget deh. Asri banget suasananya, Masya Allah. Nah, ini masjid ada basementnya. Mm-mm. Di ruang itu ada ruang serbaguna yang tadi Iya. Anda katakan. Oke. Juga ada ruang parkir dan perkantoran pengurus. Kapasitas masjidnya berapa, Ustaz? Orangnya? Ini 2 lantai insya Allah Ta'ala. Lantai satunya untuk ikhwan, Ya. murni ikhwan. Lantai atasnya yang kedua murni akhwat. Jadi masjid itu 3 lantai. Wow. Masjid itu 3 lantai. Masya Allah. Ukurannya 90 kali 70. Lantai basement itu mencakup ruang pertemuan yang tadi, Ya. kemudian parkiran, kemudian juga beberapa ruang kantor insya Allah Ta'ala untuk pengurus-pengurus yayasan. Kemudian lantai satunya kemudian untuk murni ikhwan, ruang sholat Oke. ikhwan. Oke. Lantai atasnya ruang sholat akhwat dengan daya tampung keseluruhan 13.000. 13.000 orang loh. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin, amin ya Rob. Nah ini, ini Ini nanti asrama. asramanya begini ya Zat ya. Iya, asrama ini masing-masing 6 lantai. Wah 6 lantai. Iya. Nggak tanggung-tanggung Ustadz Mauludi ini kalau Ya bikin. kalau pakai nama Nusantara, itu yang Anda katakan tadi, namanya Nusantara, daya tampung 800 orang. Enggak Nusantara dong ya. Nusantara dong. Oh iya iya iya. Iya. Mendingan pakai nama Pekanbaru aja kalau 800. Iya benar. Iya kan? Nama-nama jalan apa? Delima gitu ya. Iya. Asrama Delima gitu ya. Masya Allah. Oh ini suasana di Di dalam tempat asrama. tidurnya dalam asramanya. Insya Allah. Oh Masya Allah. Berarti berapa kapasitas untuk satu ruangan ini Ustadz? Berapa ikhwan lah istilahnya? 16. 16 ya? Iya. Jadi per 16 ya? Per 16. Kamar mandinya. Wah keren. Wah keren. Pantesan tadi untuk pembangunannya setengah HT lebih. Masya Allah. Oke. Untuk parkiran mobilnya kan juga pasti kan dipikirkan juga saat ya ketika ada daurah atau mungkin ada kajian-kajian besar dan seterusnya gitu saat ya. Pada dasarnya ketika di basement ada parkiran, kemudian disuruh area yang Iya. 4,8 hektar itu bisa dijadikan parkiran. Parkiran semua ya. Insya Allah Ta'ala. Masya Allah. Wah ini lantai atasnya. Modelnya sama juga, mirip juga ya. Sama udah mirip. Sama ya. Coba video yang lainnya. Kita buka-buka aja videonya nih. Ini biar teman-teman jadi makin ada bayangan. Soalnya gini Sat, ada juga mungkin ya insya Allah muksinin kita gitu kan. Yang pengen tahu lebih detail kan biar ada gambaran. Jadi makin semangat nih istilahnya nih. Bener-bener nih investasinya bukan investasi dunia loh. Ini ketika pemancangan. Ah iya, investasi dunia mungkin bisa ada ujungnya. Kalau investasi akhirat panjang ya Sat ya. Insya Allah. Masya Allah. Mungkin bisa dikasih tahu Zat, gimana Zat keuntungannya ketika kita support pembangunan masjid Zat, berdasarkan yang Rasulullah SAW sampaikan Zat. Harta kita yang sebenarnya itu adalah apa yang kita infakkan. Itulah harta kita yang sebenarnya. Taib. Adapun yang masih kita sisakan di kepemilikan kita sekarang pasti akan kita tinggalkan. Iya. Dan kita akan meninggalkan dunia ini beserta seluruh yang kita tinggalkan di dunia, kita akan berpindah ke akhirat. Maka harta kita yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu yang ngebawa kita nanti ya Zat ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah ini kan kalau kita lihat di sosial medianya, tadi video-videonya juga udah ada gitu Zat ya. Ya. Tapi ini sebentar, Anda boleh berhenti di sosial medianya Markas Sunnah Nusantara dulu Zat. Ya. Anda lihat logonya ini mencerminkan apa nih Zat? Kok nggak ada, biasanya kan ada warna hijau misalnya. Kalau pondok pesantren kan begitu Zat. Ya, Atau mungkin warna-warna yang lainnya dan seterusnya. Ya. Ini apa? Boleh diceritain filosofinya Zat? Pada dasarnya logo Ana tidak terlalu mengetahui ya. Oke. Karena Ana memang mintakan kepada tim kita untuk membuatkan logo, ada Taib. ikon. Cuman ada satu pesan aja waktu pembuatan logo, ada satu pesan, ada bendera merah putih di dalamnya. Oh, Hanya itu saja pesan Ana. Jadi Ana nggak tahu Masya Allah. logonya apakah
ini maknanya apa, Anda tidak terlalu tahu, tidak terlalu menguasai. Namun ketika pembuatan logo, Anda berpesan tolong ada bendera merah putih di dalamnya. Anda bisa lihat bendera merah putih di logo itu. Oh iya benar, dan ini kan kayak menyerupai semacam buku dibuka gitu buku kan. Buku terbuka dan itu adalah merah putih melambangkan Indonesia yang kita cintai. Dan Ana memananya Indonesia belajar, Nusantara belajar. Masya Allah, iya karena kan belajar di situ kan, belajar. Menuntut ilmu, ya kan kayak sekolah, buku, cuma di lembaran kebukaan bukunya itu ada bendera merah putih. Mantap. Ini baru nih Nusantara yang bener, Masya Allah, Nusantara banget. Ya, nah tapi kan kalau udah ngomongin Nusantara banget, teman-teman udah nonton dari awal sampai sekarang itu kan pengen banget. Kapan nih nyobain di sana, Zat? Apalagi bentar lagi insya Allah mau Ramadan, Zat. Ya. Nah, apakah di Ramadan ini udah bisa dioperasikan tuh, Zat? Itulah yang sedang kita sekarang itu upayakan semaksimal mungkin. Ya. Ada 10% bahagian basement yang bisa digunakan untuk Ramadan insya Allah. Yang nantinya kalau secara jangka panjangnya? Jangka panjangnya itu adalah ruang pertemuan yang tadi kita katakan daya tampung 1.000 orang. Oke. Nah sekarang itu daya tampung ruang serbaguna itu kita kejarkan untuk bisa digunakan Ramadan ini. Oh. Insya Allah untuk sementara sholatnya di situ dulu. Sholatnya di situ. Nanti kalau lantai satunya udah kelar pindah ke atas. Masya Allah. Dan itu akan jadi ruang serbaguna yang daya tampung 1.000 orang. Jadi ditamain buat Ramadan dulu ya kan. Nah artinya kan itu kan nggak 100% ya Zat ya? Enggak, baru paling 10%. 10% ya. Nah masjid yang ada. Jadi insya Allah kalau kaum muslimin berkunjung ke Pekanbaru Ramadan, masjidnya sudah bisa dipakai yang tadi. Di bawah itu. Yang di bawah itu ruang pertemuan yang memang diperuntukkan dulu untuk menjadi masjid. 10% ya. Nah 90%-nya kan total keseluruhan. Ada target-target tersendiri nggak sih Zat? Allahu alam. Kalau kita bicara target, memang saya tidak pernah berani berbicara target ya, karena memang sebuah rencana besar dengan biaya besar seperti yang sudah disampaikan tadi, ada biaya sekitar 550 miliar untuk keseluruhan. Wow. Jadi kita tidak bisa target dong. Kenapa? Karena memang dana itu tidak standby di kita untuk sebuah pembangunan. Yeah. Kalau kita memiliki dananya, kemudian kita bisa bicara target berapa lama ini dana ini bisa dijadikan bangunan gitu. Ketika dananya kita masih tidak tahu apakah ada atau tidak, apakah kaum muslimin akan berpartisipasi atau tidak, kita tidak tahu. Jadi kita tidak pernah berani bicara target. Akan tetapi Ana berbicara kepada teman-teman di yayasan, mari kita siapkan semangat berjuang sampai 20 tahun. Oh. Hanya sampai di situ. Mari kita siapkan semangat berjuang kita untuk melakukan ini. Ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ini adalah perjuangan. Mari kita sumbangsih tenaga kita, waktu kita, pikiran kita dan segala kemampuan kita. Sambil kita ajak saudara-saudari kita supaya tersentuh juga ikut berjuang, dan siapkan semangat perjuangan itu untuk 20 tahun. Oke. Sekiranya selesainya sebelum itu alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Tapi paling tidak kita punya semangat dulu, semangat juang sama 20 tahun. Bareng-bareng berarti sama teman-teman semua nih support nih. Iya enggak? Yang dari jauh mungkin kalau memang misalkan mau support dalam bentuk harta dan seterusnya gitu ya. Cuma gini Zat, biasanya kan kalau urusan sekolah, pesantren, ada yang ujung-ujungnya nanti belum nyampe 20 tahun misalnya jadi selesai, terus tiba-tiba selanjutnya malah diwariskan. Kan ya yang Anda pahamin kan ada juga yang kayak gitu, dan ya mungkin boleh-boleh sah-sah aja Zat ya. Diwariskan ke keluarganya, legacy lah. Ya kan namanya juga biar turun-temurun gitu kan. Nah ini gimana ntar statusnya? Di acara perdana, pemancangan tiang pancang perdana itu Ana sampaikan di sana di depan masyarakat, di depan saudara-saudara kita yang kita undang, di depan aparat pemerintah daerah yang kita undang, bahwa jaminan dari kami para ikhwan yang terlibat di yayasan ini tidak kita jadikan harta kita pribadi. Kenapa sih? Dan tidak akan kita wariskan kepada anak kita, karena Markas Sunnah Nusantara ini kita ketok palu adalah dari kaum muslimin, untuk kaum muslimin dan milik kaum muslimin. Masya Allah. Jadi kita tidak akan wariskan kepada anak-anak. Tidak akan menjadi harta warisan, tidak akan menjadi harta kekayaan pribadi. Meskipun boleh ya Zat ya? Pada dasarnya kalau memang beliau yang punya bangunan, beliau yang membangun dari awal, beliau yang bertungkus lumus, ya ketika anaknya yang kemudian meneruskan, pada dasarnya nggak ada masalah kan, tapi kita tidak menjadikan seperti itu. Kalau ataupun anak kita memiliki kompetensi untuk memimpin, ya silahkan saja, karena kompetisinya bukan karena garis keturunannya gitu. Ya mungkin tidak tertutup kemungkinan nanti kemudian yang memimpin Markas Sunnah Nusantara anak Mas Dery loh. Oh iya, tidak tertutup kemungkinan, karena kita tidak akan menjadikannya yang harus menjadi pewaris markas ini adalah garis keturunan kita.
Nah, oke. Ini bukan harta ayah kalian, ini harta kaum muslimin. Kaum muslimin berinfak, kaum muslimin berjuang untuk membangun ini. Ayah kalian hanya seorang panitia pembangunan. Iya. Ya, katakanlah demikian. Iya. Sehingga kalian tidak berhak untuk merasa memiliki ini milik ayah kami dan kemudian harta kami tidak. Wah. Itu kita iklankan di awal pertemuan perdana di pemancang tiang pancang perdana kemarin. Oh, peletakan batu pertama Zat ya? Ya, tiang pancang pertama bukan batu. Oh, bukan batu ya. Tiang pancang. Tiang pancang perdana. Iya betul ya. Wah, kalau dengar narasi seperti ini sih teman-teman nih nggak kebayang ya. Anda lagi berpikir bahwa kayaknya mereka pada mau berbondong-bondong datang juga Zat. Mudah-mudahan. Iya dong. Ya. Soalnya Ana pribadi juga Ana udah pernah ke sana kan kemarin Zat ya. Persis loh. Kemarin Ana pribadi datang ke sana ketemu sama Rahmat Al-Fatih, sama Ade dan seterusnya teman-teman dari Asil di sana kan bikin konten. Oh, Zat udah lihat Zat yang Ana lari pakai drone itu? Ya, Ana lihat. Ana kira antum lari di atas, sebenarnya di bawah. Di bawah takut Zat. Yang bawah-bawah aja kita ngeri-ngeri ya. Tapi Ana juga baru izin sekarang sih Zat. Ya. Maafkan Zat ya kalau kemarin mungkin antum gak ridho, ada video ceramah Ustadz Ana potong. Jadiin audio. Segala selagi untuk kebaikan tafadhol. Masya Allah. Rahmat nih, sangin aneh begitu. Dar, lu ente udah izin Dar. Nakut-nakutin orang Ustadz ridho kok, Masya Allah. Ya itu kan Anda udah cobain. Buat teman-teman coba deh, cobain buktiin sendiri deh. Mantap, gede banget. Luas, seru-seruan. Boleh ditampilin gak sih? Lihat dong, yang video ini. Nah ini yang kita munculin nih. Ini yang kita seru-seruan di sana ya kan. Ada adegan saya sambil pakai drone. Itu berapa kali take dek? Hampir 6 ya. Saya kan orangnya perfeksionis. Kok larinya kok gue kayak agak kurang gagah ya. Ulang lagi. Karena saking serunya, luas banget Zat. Itu baru masjidnya doang kan? Iya. Atau belum lari dari pintu depan sampai pintu belakang kan? Enggak sih, itunya aja cukup. Kalau badan sekarang sih kayaknya yang masjidnya aja Zat. Ya kan, kita masuk ke dalam. Wah seru teman-teman deh. Kita syuting ya. Kita ke itu yang kemarin yang di bawah yang gelap itu basementnya yang gedung pertemuan ya Zat ya? Itu yang gedung pertemuan. Itu yang akan dijadikan masjid Ramadan ini. Iya. Terus Ana juga sampai ke atas juga teman-teman, ke rooftopnya juga. Penasaran nih kita main-main di situ. Ada traktor. Wah seru deh. Lagi penggarapannya itu benar-benar ngerasain dari start awal. Ya. Ustadz udah bilang ini milik umat Islam di Indonesia. Milik kami. Iya kan. Nah artinya di situ kan ya sah-sah aja saya sebagai founder ya sih. Saya mah. Iya boleh Ustadz ya. Buktinya Anda sebagai founder makanya naik traktor di sana. Dengan syarat untuk kebaikan. Ya betul. Jadi buat teman-teman semua nih sarannya buat konten kreator seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, coba deh antum main-main ke sana deh. Terbuka saat ya. Terbuka. Main-main. Nanti insya Allah diliput juga misalnya bareng sama teman-teman di sana atau mungkin antum pengen bikin konten Reda, Uki ajak, Mat, ya? Iya insya Allah Reda, Uki, Kevin banyak konten-konten kreator yang bisa buat apa ya, buat materi bahan dia untuk posting misalnya. Silahkan. Kebaikan umat dan seterusnya. Nah untuk informasi lebih lanjut misalnya teman-teman juga pengen memiliki lebih dalam yang mungkin di luar daerah atau mungkin di luar Pekanbaru lebih khususnya. Ini ada peluang emas guys. Saran saya mendingan ambil deh. Ya kan kita nggak tahu. Apalagi ini kebaikan. Bayangkan ketika kita naruh misalnya kebutuhan, let's say misalnya apa? Harta untuk AC. Untuk karpet misalnya. Nanti kan akan digunakan seperti itu kan difungsikannya kan. Kitab misalnya atau mushaf dan seterusnya. Satu orang dibaca aja udah mengalir luar biasa saatnya. Apalagi tadi potensinya 13.000. Iya betul. Daya tampung masjid. Daya tampung masjid ya. Belum lagi orang umum yang sholat. Daya tampung asrama 4.200. Nah sehari misalnya 13.000 full. Besoknya lagi kan gak menutup mungkin 13.000 baru ya saatnya. Silih berganti. Tapi sementara di dalam situ fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh orang-orang yang beribadah di sana di rumah Allah dan seterusnya dari teman-teman semua. Bayangin tuh pahalanya luar biasa. Saya mengajak teman-teman untuk investasi akhirat. Insya Allah ini gak pernah rugi teman-teman. Informasi lebih lanjut cek aja di deskripsi di bawah atau enggak nanti ada di linknya @markassunnah Nusantara juga ada ya. Mungkin diklik deh coba Aldan. Nah di sini tuh menanam kebaikan di Al-Hijrah. Al-Hijrah ini nama masjidnya Zat. Nama masjid dan nama markasnya. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Masjidnya pun Al-Hijrah. Masjidnya juga Al-Hijrah ya. Nah itu dia. Jadi apalagi tani tuh. Pas tepat syuting kita berada sekarang ini. Kalau teman-teman lihat artinya ini adalah menuju Ramadan. 17 hari lagi insya Allah. Nah jadi pengen buru-buru nih ketika banyak juga teman-teman bergotong royong. Yuk kita bahu-membahu. Otomatis nanti jangan-jangan gak cuma sekedar untuk manfaatin yang di bawah aja untuk dipakai Ramadan. Siapa tahu udah bisa pengembangannya lebih luas lagi saat ya. Dengan mungkin dana yang terkumpul lebih cepat lebih baik dimulai dari 1.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya aman insya Allah ya. Ada rekening yang tertera yang betul-betul resmi secara official
di Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah di Pekanbaru ini hanya tertera yang ada di layar ini teman-teman. Ya, mungkin kalau yang lainnya semoga ini mungkin saya bilang di sini Ustadz agar tidak disalahgunakan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu Ustadz ya. Hanya yang ada di sini aja tuh teman-teman. Ada 3. Baik, kalau begitu Ustadz mungkin nasihat buat Anda pribadi dan teman-teman semua terkait dari pembangunan Masjid Sunnah Nusantara Al Hijrah, mungkin fadhol Ustadz barakallahu fikum. Ana selalu menasihatkan kepada teman-teman yayasan, karena kini kita akan bergerak di sebuah pembangunan dengan dana yang sangat besar. Dan saya selalu katakan, bahkan kita buatkan tulisannya, kita letakkan di kantor besar-besar. Oh, yang kemarin Anda baca? Iya benar. Masih ingat gak? Lupa-lupa ingat tapi intisarinya ingat Ustadz. Yang di depan sama di dalam. Jadilah pejuang, jangan jadi penggerogot. Ah, iya betul. Jadi jadilah pejuang untuk agama kita. Perjuang apa? Berkorban untuk agama kita. Apa yang bisa kita berikan untuk agama kita? Kita bisa ngasih apa untuk agama kita? Apa yang bisa kita berikan dari diri kita, dari waktu kita, dari pikiran kita, dari harta kita untuk agama kita. Jangan justru kita berpikir saya dapat apa ya? Ketika ada proyek saya dapat apa dari proyek itu? Saya bisa masukkan batu bata nggak ya? Saya bisa masukkan besi nggak ya? Gitu. Iya. Jangan jadi penggerogot. Iya. Karena di sana sini mungkin kita mendengarkan orang membangun akan, tapi ada maksud dan tujuan di balik semua itu. Dan mudah-mudahan ini juga kita sampaikan, tidak hanya di titik ini, semua kita bisa melakukan perjuangan di lini yang kita memiliki kapasitas di sana. Yeah. Kita berjuang dari media sosial yang kita mungkin ada kemampuan, kita berjuang di harta, kita berjuang di ilmu yang kita miliki, kita berjuang di minimal di doa. Doakan saudara-saudari kita yang sedang berjuang, Allah mudahkan perjuangan mereka, Allah mudahkan segala-galanya. Jangan jadi penggerogot, jadi penghalang mereka untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Kalau ataupun ada kesalahan, maafkan dan kemudian doakan ke arah yang lebih baik. Masya Allah. Syukran Ustaz Maududi. Hayakallah. Semoga selalu Allah jaga ya Ustaz ya. Amin. Semoga Allah juga selalu sehatkan Ustaz beserta keluarga dan para pejuang-pejuang ada di sana. Amin. Ya, Anda malu Ustaz, insya Allah kita kesana lagi, kita support lagi teman-teman yang ada di sana apa yang Anda miliki Ustaz ya. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Kita kasih solusi.